سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para bapak ibu, saudara-saudara jamaah sholat subuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih meneruskan tentang keutamaan wudu. Mungkin kurang satu kali pertemuan ini. Beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis yang 1027 Wa'an Bukol dari sahabat Utsman bin Affan berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a mithla wudu'i. Nabi berwudu mithla wudu'i, sama dengan wudu saya ini. Maksudnya Utsman bin Affan ini menirukan wudunya Nabi. Karena para sahabat itu tahu persis cara berwudu Nabi karena hidupnya itu bersamaan dengan Nabi. Itu namanya sahabat. Ada sama. Jadi Nabi itu kalau berwudu niku diulang-ulang sampai 3 kali. Sami kali jenengan saya ya. Lewat wudu kan 3 kali basuhannya. Nah, selak susu, selak kali jamaah ini, ya iso pisan-pisan. Ya. Kola kemudian kanjeng Nabi dawuh, man tawaddu'a hakana, siapa yang berwudu seperti ini, yaitu diulang 3 kali, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosa kecil yang telah berlalu. Wa kanat sholatuhu, dan sholat orang yang berwudu diulangi 3 kali ini, wa masyuhu, dan jalannya ia ilal masjid, menuju masjid atau mushola, nafilatun, dihukumi dadi kesunahan kabeh. Jadi sholat jalannya menuju masjid, jalannya menuju masjid, menuju mushola niku dadi kesunahan kabeh. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi saged wudu nyantai boten sabuh-bubuh diulangi 3 kali dalam basuh satu anggota wudu, maka akan diampuni dosa-dosa kecil yang telah berlalu. Kemudian jalannya menuju masjid, menuju mushola itu dihitung sebagai kesunahan atau tambahan ibadah. Kemudian yang ke-1027, hadis ke-1027, Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, idza tawadda'a al-'abdul muslim, ketika seorang muslim berwudu, awil mu'minu, atau seorang mukmin berwudu, fa ghasala wajhahu, maka dia membasuh mukanya, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha, maka dosa-dosa kecil akan keluar dari wajahnya
nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma'i. Dosa-dosa kecil yang telah itu dikerjakan oleh mata, ya, keluar bersama air tetesan wudhu itu dosa-dosa kecilnya, ya. Moto sing digamel ndelok barang-barang yang diharamkan misalkan, ya, nah, itu akan keluar dari dosa-dosa kecilnya, akan keluar dari mata bersamaan dengan tetesan terakhir dari air wudhu, au ma'akhiri qatril ma'i, yang keluar bersama tetesan akhir dari air wudhu. Faidah wasala yadayhi, maka ketika seseorang muslim itu berwudhu, pas dengan wasala yadayhi, membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi, maka akan keluar dari kedua tangannya kullu khati'atin, setiap semua dosa-dosa kecil. Karena batoshahu yadahu ma'al ma'i, yang tangannya itu telah melakukan kesalahan-kesalahan, keluar kesalahan-kesalahan itu bersama air, au ma'akhiri qatril ma'i, atau keluar dosa-dosa kesalahan-kesalahan kecil itu dengan tetesan terakhir dari air wudhu. Makanya kersane netes terus banyu wudhu. Lek sakit mboten usah diadui. Tapi di kadang lek di sembahyang saja terus dan sebagainya, ya. Faidah wasala rijlaihi, maka ketika seorang muslim mukmin itu membasuh kedua tangan, kharajat, maka akan keluar kullu khati'atin, semua kesalahan-kesalahan kecil, masyadhu rijlahu ma'al ma'i, yang telah kakinya itu telah berjalan, ya, berjalan menuju kesalahan-kesalahan, akan keluar ma'al ma'i, beserta air, au ma'akhiri qatril ma'i, atau kesalahan itu akan keluar bersama tetesan terakhir daripada air wudhunya. Hatta takhruja naqiyan, hatta takhruja, sehingga keluar naqiyan, bersih, dosa-dosa itu akan keluar dan menjadi bersih, ya. Hatta takhruja, sehingga keluar naqiyan, menjadi bersih, minadz dzunubi, dari dosa-dosa. Jadi wudhu itu saged ngilangi dosa-dosa cilik. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih semua hadisnya. Yang ke-1030, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya, maukah engkau aku tunjukkan kepada sesuatu yang Allah itu melebur, yang hullahu bihi, yang Allah itu melebur bis, yang sesuatu itu bila dikerjakan maka Allah akan melebur dosa-dosa. Ini sahabat ditawani, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya, maka engkau aku tunjukkan sesuatu di mana jika seseorang mengerjakan sesuatu itu Allah akan melebur dosa-dosa, wa yarfa'u bi darajati, dan jika mengerjakan sesuatu itu Allah akan mengangkat derajat-derajat. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, nggih purun ya Rasulullah. Itu barang nabi. Para sahabat sewenang dalam, bala ya Rasulullah, nggih purun ya Rasulullah, iya mau ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasul bersabda, isbahul wudu'i alal makarihi, sing nomor tunggal,
Isbahul wudu'i, menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu, sunah-sunahnya dikerjakan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Batasan-batasan basuhan tidak sampai kurang. Mengerjakan wudu yang sempurna itu alal makarihi, di waktu yang tidak disenangi. Wudu nopo sing paling abot? Wudu nopo? Sebabnya wajar wudu subuh, ya. Wudu subuh atau sebelum subuh pakai banyu air yang dingin, ya. Tetapi dia masih mau menyempurnakan wudunya dengan baik, ya, maka dosa-dosanya akan dilebur oleh Allah. Yamhullahu bihi al-khotoya. Nomor satu, menyempurnakan wudu, ya. Wajibnya jelas harus dikerjakan, sunah-sunahnya juga dikerjakan semuanya, termasuk membasuh satu anggota badan dengan basuhan 3 kali itu merupakan kesunahan. Itu tetap dikerjakan. Jadi nomor tunggal isbahul wudu'i ala makarihi, menyempurnakan wudu ketika di waktu yang tidak disukai, yaitu waktu dingin. Kemudian yang kedua, yang bisa melebur dosa, mengangkat derajat, wa kafratul khuta ilal masajidi, memperbanyak langkah ilal masajidi, menuju masjid atau musola. Ini bagi yang rumahnya jauh-jauh masuk nih, ya. Jadi memperbanyak langkah, lah iso malah dibawa ke mana nih? Nanti budal nang musola dia buat kono nanti, ya. Sebabnya itu saged napa melebur dosa, ya. Dosa-dosa kita akan dilebur oleh Allah, derajat kita akan diangkat di sisi Allah, ya. Yaitu kasrat yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid atau musola. Dan kalau kalinya berapa, ya. Di dari apa? Balap-balik. Jadi kan gua kan mencari ragu gua bisa itu kalau, oke. Cek kali sholat ini. Ya, niki beruntung bagi panjenengan sedaya sing omahe adoh tapi tetap sregep. Ngoten lho nggih. Nah, ini karena langkahnya itu bisa melebur dosa. Terus tenang mawon, waduh lah kok enten kriyen niku sahabat yang rumahnya itu jauh, ya, dari masjid. Kemudian sahabat ini ajeng pindah. Nabi kula niku biyane toko jauh dari masjid Madinah. Ya napa lek kula tak pindahnya dari masjid mawon, ojo nyedap wis awakmu wis waduh sregep iku wis wapi. Sebab langkahmu itu bisa melebur kepada kesalahan-kesalahan. Kita mau krungu aja nopo ora krungu wae sik krungu ajane gak usah pindah. Di kono ae. Kemudian yang ketiga yang bisa melebur dosa dan mengangkat derajat itu wantidharus sholati ba'da sholati, yaitu menunggu waktu sholat, ya, menunggu sholat ba'da sholati, sesudah mengerjakan sholat. Maksudnya hati ini kudu duwe niatan, ya, sakwise sholat subuh iki aku niat ngenteni sholat zuhur, tapi diboten teng sholat mawon, ya. Sampai sholat wiwitannya wis ngenteni sholat zuhur, waduh iso dadi gawe, ya. Mari zuhur dadakno kamu lih. Lapo di musola aku ngenteni sholat asar. Sebabnya apa? Nglakoni ngono iku. Jare hadis Nabi waqtidharu sholati ba'da sholati, menunggu waktu sholat sesudah mengerjakan sholat. Jadi mari sholat ngenteni waktu sholat ya tetap digawe
aktivitas kegiatan, tapi diniati aku ngenteni waktu sholat zuhur. Masuk sholat zuhur, sholat. Kemudian diniati balik, aku ngenteni sholat asar. Ngoten nggih. Mboten ngenteni sholat kok. Bisa dadi gawe niku nggih. Sing ibu-ibu ya iso kan masakan, sing bapak-bapak resonan sawah, resonan pasar, ya tetap mengerjakan aktivitas, tapi diniati menunggu sholat yang akan datang. Fadzalikumur riba, fadzalikum maka itu bagi kalian arribatu akan netepi ibadah, maka dinilai bagi orang yang mempunyai niatan setelah sholat menunggu waktu sholat yang akan datang itu dinilai sebagai ibadah. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih semua hadisnya. Terakhir, yang terakhir, wa an Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi dawuh, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublihu aw fayusbihul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyuha sya'a. Rawahu Muslim. Hadis yang terakhir tentang keutamaan wudu ini diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu sahabat Nabi yang ke berapa? Abu Bakar, Umar kedua. Setelah Abu Bakar, Umar. Nabi bersabda, ma minkum min ahadin, tidak ada di antara kalian, salah satu di antara kalian yang tawaddu, yang mengerjakan wudu, fayublihu, sing wudu niku bangetake atau teman-teman sungguh-sungguh dalam mengerjakan wudu, au fayusbihu al-wudu'a, atau seseorang itu menyempurnakan wudunya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu dengan sungguh-sungguh dan menyempurnakan wudunya, summa yaqulu, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sakwise wudu niku dumane asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya ya, asyhadu, saya bersaksi, an, bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, wahdahu, yang satu, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, adalah hambanya Allah, wa rasuluh, dan utusannya Allah. Jadi kalau orang sudah berwudu dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna, kemudian diakhiri dengan doa, biasanya jangan kan doa kakek saat isi wudu, ya. Napa domane biasa ini? Jadi kau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Niku iki. Nggih, kita disami. Illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali dibukakan baginya abwabul jannah, pintu-pintu surga, ats-tsamaniyatu, yang 8.
Jadi semua pintu-pintu surga itu bagi orang yang berwudu dengan sungguh-sungguh, bagi orang yang berwudu yang sempurna, kemudian diakhiri dengan doa itu tadi, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada ini diakhiri dengan doa ini, maka Allah akan membukakan pintu-pintu surga yang 8. Fayadkhulu min ayyuha syaa, maka dia dipersilakan masuk di mana pintu yang dia kehendaki. Milih dhewe wis pintu surga wis dibuka kabeh. Jadi diusahakan lek mari wudu donga. Lah lek jedine ono jambane, ono WC-ne. Ya nanti setelah kita keluar baru donga. Setelah wudu kita keluar baru berdoa. Setelah berdoa ini dilanjut dengan apa? Yang kemarin bacaan apa? Surat apa? Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu tuh kali itu ya. Belum sopenan. Nah, tapi katanya buku-buku barang ya. Nyantai mawar. Kemudian hadis ini rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa zada Tirmidzi. Kemudian Imam Tirmidzi menambahkan di dalam Sahih Tirmidzi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, tutup dengan itu ya. Ditutup dengan bacaan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Fadilai gede. Ini monggo dilakoni. Nggih, dieling-eling dilakoni. Terus ngaji ngeten iki lek iso dieling-eling dirungono, dieling-eling terus dilakoni niku dadi ilmu sing manfaat. Nanti ilmu sing manfaat. Laku barang lali, lali bukan apa, pokoknya dari tempat ini dilakoni, itu tuh ya. Setelah wudu dengan baik sempurna, kemudian baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita balik nanti sih, mungkin nanti ada jadi saya di ini menurut riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Artinya Allahumma ja'alni, Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku minat tawwabina, golongan orang-orang yang bertobat. Waj'alni, dan jadikanlah aku minal mutatahhirina, dari golongan orang-orang yang suci. Hanya pikir donga. Donga ada tuntunannya seperti ini, bagus. Terus niku mawon, kajine titik-titik mboten lali langsung dilakoni ngoten nggih. Yen kula ngaji sampai sak jam kok lali kabeh apa man buk lali kabeh. Iki intine wudu sing apik nggih wajib hati-hati pun sampai napa kurang nggih. Kemudian sunai juga dikerjakan. Kemudian di akhir wudu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Waj'alni, dan jadikanlah aku min ibadika, dari golongan hambamu, minas sholihin, yang baik-baik, yang soleh-soleh. Artinya ngoten. Jadi domane wapi tok niku. Kalau domane elek monggo dilakoni ya. Wudu sing apik, wudu sing sempurna, diakhiri dengan doa, dan kalau masih ada waktu enggak kubuh setelah doa
dibaca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Fi lailatul qadar. Pun kemauan mugi-mugi barokah manfaat saged ditolabai dados ilmu ingkang saged ditolabai walaupun cuma sedikit-sedikit bisa menambah amalan kebaikan kita. Oke. Wonten kirang pun pangapunten subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi